Itu latihannya fisio sehari pagi, sorenya latih tambah. Jadi jangan takut habis operasi menurun prestasinya, itu bohong. Kecuali mental takut cedera lagi ya susah. Hajar aja, hajar terus, cedera ya operasi lagi. 2, 3, 4, 5, Pejuang nekuk. 10. Ya, lurusin. Hari ini kita rehab di tempat rumah sakit Premier. Apa namanya dok? Nih ada dokter saya nih. Dokter Sabtu Haji. Ini gym tempat melakukan fisioterapi bagi orang-orang yang membutuhkan rehabilitasi medik, termasuk pasien-pasien yang pasca operasi. Nah, CAP ini kan sudah menjalani proses operasi. Sekarang masuk tahapan proses pemulihan. Pemulihan itu ada dua, ada yang singkat, yang dalam waktu yang dekat setelah operasi, dan kemudian sampai 6 bulan pasca operasi. Nah, ini diawali di sini sekarang, mulai cara meluruskan, menekuk supaya lentur lagi lututnya, karena kebetulan masalahnya kan cederanya di lutut. Kemudian cara berjalan yang baik dengan menggunakan tokat sehingga nggak capek dan bisa efektif gitu. Terus menyiapkan otot-ototnya lagi supaya bisa siap untuk dilatih pada tahapan-tahapan lanjutannya. Jadi kan yang kedua nih dok. Ya. Yang pertama kan ngambilnya di Yang pertama ngambilnya di hamstring, di otot paha belakang. Sekarang diambil dari otot di betisnya. Di betisnya yang ukurannya memang cukup lumayan besar, yang memang dibutuhkan untuk lebih besar tuh dari yang lebih besar. Dapat 9 mili. Ada namanya dokter lagi saya lihat di situ di Ya saya sengaja. Jadi ada saya tulis inisial nama saya di uratnya. Jadi ada saya di, kalau ada saya di hatimu, ini ada saya di lututmu. 2 kali. Tapi nggak pengaruh nih dok di betis. Enggak. Jadi tahu. udah ada penelitiannya. Memang pertama yang paling bagus diambil kalau di luar negeri untuk atlet itu sebaiknya dari urat yang orang yang udah meninggal malah, supaya tidak ada fungsi urat yang terganggu. Tapi kalau karena di Indonesia belum bisa, makanya diambil yang pertama kali disarankan adalah yang otot hamstring belakang ya. Nah, tapi kan beliau sudah diambil uratnya, jadi diambil dari tempat yang lain yang kira-kira tidak mengganggu fungsinya. Ini udah ada penelitiannya, walaupun menggunakan otot yang dari ankle tidak akan mengganggu performa dari pemain. Nih juga ada Mas Denny nih yang bagian video nih. Ini yang urus administrasi di sini semua. Jadi kalian kalau mau ada apa-apa ya kan nggak minta ya bisa call Mas Denny. Apa kayak mau suntik vitamin apa ke Mas Denny. Kan? Oke, segala urusan PCR. PCR. Kalau beda Mas Denny. Aduh, jadi guys, rencana saya pulang 1 minggu cuma ya bosan di sini kan. Karena dokter Sabtu itu seneng kalau pasiennya lama-lama di rumah sakit. Nah, ini ada satu pemain nasional 19 dan juga pemain PSS Sleman. Pegang-pegang dia lagi. Ibunya Sadam guys. Jadi karena masih muda, namanya ibu mabuk. Wah, nih ibunya dari Sadam. Sisa-sisanya. Nah, berarti ibu aslinya Sleman? Enggak, Jepara. Oh, Jepara. Ya. Berarti kampungnya RA Kartini kan? Ibu nginep di mana di sini berarti? Oh, di kamar? Iya, di kamarnya Sadam. Itulah seorang ibu pasti selalu menunggu Iya, buah hatinya. demi Sadam biasanya. Saya ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Dari hari apa masuk Sadam? Dari Selasa. Selasa operasinya Kamis. Kamis operasi. Rencana pulang Kamis juga. Rabu. Jadi Sadam nih ACL guys. Meniskusnya nggak kena, jadi nggak apa-apa dia.
napak. Kalau saya kata dokter 6 minggu baru bisa napak kenceng. Cuman ya itu kan Masih kuat? matematikanya dokter. Nah, saya punya matematika sendiri kan. Nah, abis ini visionya di mana? Kalau pulang di mana Di dok? sini. Di sini. Di sini 3 bulan. Di sport clinic. Oh jadi pulang dulu ke Jepara. Enggak, langsung di sini ke kos. Nah. Ngekos di sini. Di mana di Tok? Ngekos di mana? Ya, kita punya sport clinic. Oke. Pasien-pasien yang dioperasi Tapi sama. sama. Dokter Tovan ya, dokter yang Persija. Pegawainya Dokter langsung mereka. sama kayak. Atau mau coba? Ya kalau dia bisa cepet ya kan. Bisa pernah biasa. Kan itu tahu sendiri sama Pak Indra kan. Kalau saya bilang bisa, dia bilang pasti bisa dok. Iya. Udah itu aja. Nggak berani guys. Dokter Sabto nggak berani, nggak. Karena fisio saya itu sebenarnya itu tuh tegas. Kalau saya bilang nggak bisa lari, dia bilang ya udah coba. Nah. Jadi sadar ini nggak butuh lama. Kalau sadar berapa kak? Berapa bulan dok? Sama lah 6 bulan. Jadi buat atlet-atlet khususnya di bidang saya sepak bola, kalau sudah merasakan ada kejadian di bagian lutut harus diperiksakan segera. Karena saya mengalami yang kedua ini, saya pikir saya bisa main 10 menit, ternyata masih bisa main. Nah setelah itu bengkak dalam, saya konsultasi ke dokter Sabto. Dia bilang memang tidak bisa main. Tapi ya sisa pertandingan kemarin kan Jogja kan, lawan Jogja finalnya itu lawan Jogja tuh. Nah, saya paksa dan berhasil main satu kaki, tapi jangan dicontoh ya, karena kalian nggak mungkin bisa main satu kaki, yang kanan cuma hanya menumpu. Semangatnya kita beda-beda, tapi saya yakin atlet-atlet pasti semangatnya luar biasa. Ada ceritanya nih guys, waktu mau melawan semifinal ya, Cap ya waktu itu ya. Sebelumnya kan dia udah cedera beliau ini kan, terus beliau datang ke saya terus dia tanya bisa main nggak? Sebetulnya saya udah tahu sebetulnya ini perlu operasi gitu, tapi saya juga tahu bahwa kehadiran Cap itu sangat dibutuhkan di saat itu gitu. Jadi saya bilang main aja, tapi catatannya adalah main harus all out. Jadi benar-benar dengan tensi yang tinggi, semangat yang tinggi, supaya kita sama-sama tahu apakah memang perlu operasi atau enggak. Gitu. Ya, karena saya tahu pertandingan itu sangat krusial, sangat penting, menentukan ya untuk masuk Liga 1. Liga 1. Nah, saya tahu keberadaan Cap itu sangat dibutuhkan, makanya main Cap gitu. Dan berhasil. Berhasil, makanya itu yang membuktikan. Semua orang nggak tahu kalau Ya. saya main bola itu satu kaki lawan Jogja. Hanya saya yang tahu. Dan itu maksudnya ternyata pada satu kondisi ada cedera, tapi semangat bisa mengalahkan itu semua. Keinginan yang kuat bisa mengalahkan itu semua untuk sementara di saat yang dibutuhkan gitu. Jadi saat itulah yang paling penting gimana kita bisa mencontoh dari Cap gitu, bahwa dengan jiwa kepemimpinannya, dengan semangatnya dia bisa membawa teman-temannya untuk masuk ke Liga 1. Keren banget contohnya. Nah, operasi ini juga suatu contoh yang bagus juga, bahwa ketika kita memang cedera dan dibutuhkan, ya udah jangan takut lagi, ayo operasi. Jangan ke sana kemari lagi. Iya. Jangan cari-cari yang bisa cepet. Iya. Itu akhirnya tetap juga masuk meja operasi. Jadi kalau udah merasakan ada yang salah di lutut, segera Cek ke dokternya, terus tentukan masalahnya apa, terus langsung tentukan sikap untuk terapi yang terbaik. Karena setelah operasi jangan takut kalau prestasi kalian menurun, itu tidak ada itu cerita tahun jahiliyah. Nah kalau untuk sekarang ini habis operasi masih bisa berprestasi. Saya ngambil contoh lagi Cap lagi. Beliau udah banyak contoh. Iya, operasi 2015 ya Cap ya. Yang pertama, jadi pemain terbaik 2019 Piala Indonesia ya Cap. Presiden. Zulham Zamrun operasi juga dia jadi pemain terbaik Piala Indonesia.
Jadi oke, cedera, tapi kemudian sembuhkan dan main lagi, berprestasi kembali. Karena itu lebih menambah daya latihan dong. Oh gitu ya? Sebelumnya sebelum operasi itu kadang kita itu sendiri malas ke gym karena pikirnya udah latihan di lapangan, nge-gym paling buat atas saja. Padahal ini yang dibutuhkan. Nah setelah operasi Jadi semangat. semuanya nge-gymnya wah, Lihatnya itu jadi semua semangat. saya gym. Nah itu yang membuat kita habis cedera itu bisa lebih Baik bagus lagi. lagi. Sip. Comeback stronger katanya. Nah kadang mau main bola berapa bulan lagi? Hampir 4 bulan dong. Bulan. Nanti kalau di konsultasinya nyari ke dokter, abang, 4 bulan setengah udah main. Latihan pertama, jadi jangan takut. Kalau udah dokter Sabto bilang jahitannya kering, di dalam udah kering selama 2 bulan, jangan takut. Mental, main bola tuh mentalnya harus kuat. Ini visionya pas, jangan males, gym. Nanti kan tahap di 3 bulan tuh udah ngangkat beban. Kayak gini nih, itu latihannya fisio sehari pagi, sorenya latih tambah. Jadi jangan takut habis operasi menurun prestasinya itu bohong. Kecuali mental takut cedera lagi ya susah. Hajar aja, apa hajar terus, cedera ya operasi lagi. Apa yang ditakutkan daripada main setengah-setengah, nama turun. Makin lama pelatih nggak percaya kan, karena lihat Sadam pemain bagus awalnya pas operasi kok menurun gara-gara mentalnya takut cedera lagi. Jangan hilangkan itu. Biar posturnya sih oke guys. Jadi ini calon apa posisinya striker. Tuh kita Indonesia kata coach Sintayong kekurangan striker. Nah kita punya striker yang muda dan tinggi nih guys. Umurnya masih berapa Bu? 20 tahun. 20 tahun. Ini calon striker masa depan. Kemudian kita doakan dia juga cepat sembuh, cepat berlaga. Karena Sleman juga butuh dia. Dan sempat dipanggil sudah timnas Bu. Udah. Kemarin dipanggil. Timnas senior juga sudah kemarin di Dubai. Kroasia, Dubai kemarin. Akhirnya. Iya. Udah ngerasain cedera situ? Belum. Ya, itulah jalan menuju kesuksesan. Iya. Iya kan? Amin. Iya dong. Jangan seminggu 3 kali tuh lama jadi bisa 9 bulan baru main. Tiap hari kan udah nih merat. Sadam udah dilatih beban. Udah tahu kan bebannya 10. Wah, saya udah bisa nih. 15. Cepet. Kan kita yang ngerasain dalamnya. Kalau ada nyeri, stop, langsung dikompres lagi. Rajin, pokoknya kalau rajin, insya Allah prestasi datang tuh kan. Jangan dengerin omongan orang. Orang mau bilang ini ya, nggak ada tuh. Penting dari kita. Sadam terus, apalagi ototnya masih oke nih. Cuma sekarang bakal lebih top. Karena pasti latihan tambah terus ya Bu. Oke. Turun ke bawah sendiri ya. 1 lagi. Kurang tinggi. Oke. 2 lagi. Kerasa ketarik ya di situ nih ya. 3 lagi. 4 terus 5 lagi. 6. Jadi ini kita terapi guys sama Mbak Rini sama Bang Rofi. Ini harus cedera juga nih. Masih juga ya dulu ya Pak? Padahal dia atlet profesional usia 40. 40 ya. Ya, tekan ke bawah. Tahan 1, 2, 3. Jadi ini ya sehat harus dilakukan juga ya. Tetap ya? Tetap. Tekan. Karena kan 6 minggu nanti dia injeknya kan di sini Oke. terus. Iya, 100% ya. Lepas. Karena ini digantung dulu yang kanan. 1, 2, 3. Oke. Nanti di rumah bisa pakai anduk apa-apa yang buat neken ya. Ada nggak? Udah di sini aja lah. Oh, di sini aja. Rumah tidur. Tekan ke bawah. Yuk, kuat lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5 lepas. Oke.
Tekan lagi kok. Tuh, 2, 3, lepas. 5, lepas ya. Tekan lagi. Tuh, 2, 3. Berasa nyeri? Enggak. Enggak ya? Oke, lepas. Tuh, Bapak dari Papua. Jadi cederanya apa, Pak? Tulang belakang saya. Tulang belakang. Tulang ekor? Iya, Enggak, patah. Oh, patah. Eksiden, Kecelakaan kerja ya, Pak? kecelakaan kerja. Oke. Sekarang udah berapa lama, Pak? Sudah dari bulan 7 saya di sini. Enggak, pasca operasi pertama. Sudah 5 bulan, 6 bulan. Habis Sudah enak, Pak? ya. Jauh lebih bagus ya. Kayak sehat. Iyalah. Abang juga cepat sembuh juga biar kita nonton bola lihat. Oh, Bapak kerja di mana, Pak? Di Freeport. Freeport. Iya. Timika. Timika. Tuh, jadi Bapak nih kecelakaan di kerjaannya ya. Iya. Iya. Iya, tapi di antar loh di sampai selesai Pak ya sama Iya. kantornya. Iya. Oh. Sampai selesai di sini. Ya Sampai mudah-mudahan siap. bisa olahraga sama saya nanti Pak. Kita Siap. main bola bareng. Iya. Betul, betul. Kalau di kamar aku sering nonton di kamar, nonton abang punya YouTube terus. YouTube, nonton sering di kamar. YouTube saya kayak begini aja Ini Pak. baru aku baru telepon bilang, lihat bapak ada lagi foto dengan bapak punya kebanggaan ini. Kebanggaan. Aku nyesal. Ya, dilurusin ya. Ini pakai beban ya. Iya. Kalau ada di rumah mau 2 kilo boleh, apa lebih. Oh, Karena kalau pasti dong. kalau bapak kan mungkin lebih ya malahan ya. Bisa. Dilurusin, angkat ke atas ya untuk nguatinnya. Turun ke bawah, 1 angkat, ya. 2 lagi angkat. Oke. 3 ada lekukan dikit biasanya masih nyeri. Nah, turun. Angkat lagi. 1. Oke. Angkat lagi. Terus. Angkat lagi. Masih berat ya? Iya. Angkat lagi. Yuk bisa. 4. Lagi angkat. 5. Angkat lagi. 6. Tinggal di mana, Pak? Angkat lagi. Terus Di sini 7. udah 6 bulan, 7 bulan. Meningkatlah kekuatan. 6 bulan. 8. Tapi saya kemarin Angkat. baru kali. 9. Sekali lagi. Up. 10. 2, 3, 4, 5, Pejuang nekuk. 10. Ya, lurusin. Liga 1. Guys, selesai sudah latihan hari ini lumayan 45 menit. Jangan lupa tonton terus dan dukung terus video-video dari Amka Story.3. Kasihkan.